Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi atau pembahasan ya. Ini bocoran soal pretest ya PPG dalam jabatan 2023 ataupun bisa digunakan untuk bocoran soal UP ya, UP PPG 2023. Itu sama saja teman-teman karena Kak Furkan fokus membahas materi pedagogik yang diujikan di semua mapel ya. Semua guru wajib paham ya soal pedagogik, tipe-tipe soalnya wajib mempersiapkan diri dari sekarang. Tapi sebelum Kak Furkon ke pembahasan soalnya, Kak Furkon ingatkan untuk teman-teman yang baru saja bergabung ya, atau baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkon, silakan ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Furkon mengupload pembahasan soal, bocoran soal terbaru tentang pretest PPG ya tahun 2023 dalam jabatan atau prajabatan ataupun bisa digunakan untuk UP ya. Langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Seperti biasa akan ada 3 soal yang Kak Furkon bahas. Soal pertama, kemudian soal kedua, dan yang terakhir adalah soal ketiga. Oke, teman-teman bisa coba dulu ya. Untuk soal pertama, ini jarang sekali keluar ya teman-teman ya. Tapi ini cukup cukup sulit ya kalau kita menepis ini kita cukup sulit sekali teman-teman ya. Oke. Di sini Bapak Ibu guru bisa lihat pengembangan ada kurikulum 2013 ya, meskipun di sini sudah tidak berlaku ya. Bukannya sudah tidak berlaku, rata-rata sekolah sudah memakai kurikulum merdeka ya sekarang ya. Tapi di sini kita disuruh jawab pengembangan kurikulum 2013 itu merupakan langkah lanjutan ya. Oke, lanjutan. Pengembangan kurikulum merupakan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK ya. Ini KBK yang dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 bila diurutkan itu mencakup kompetensi apa saja. Jadi ini kita fokus ke ini ya, fokus ke KBK dan KTSP. Nah, KBK dan KTSP itu kurikulum apa aja yang dikembangkan? Yang dikembangkan itu apa? Yang dikembangkan apa? Kurikulum yang dikembangkan itu mencakup apa? Di sini cukup hafalan banget. Ini nggak bisa ditepis teman-teman ya. Kita wajib hafal ya, hafal apa pernyataannya ya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada pernyataan yang dicetuskan oleh Mulyasa ya pada tahun 2014 bahwa di mana pengembangan di sini Bapak Ibu bisa lihat ya pengembangan kurikulum 2013 itu merupakan langkah lanjutan. Nah, persis ya soalnya ya pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirilis tahun 2024 dan KTSP 2006 mencakup apa aja. Nah, ini sudah jelas ya. Tapi kalau kita tidak hafal ini ya kita nggak bisa jawab ya kan kalau harus hafal ya kan, harus hafal pernyataannya Mulyasa ini, harus hafal ya kan, minimal pernah membaca teman-teman ya. Kalau nggak bisa membaca nggak bisa teman-teman. Mencakup apa aja itu kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan secara terpadu. Kita coba cek. Sikap, pertama sikap ya teman-teman ya, mantap jiwa, pengetahuan dan keterampilan secara terpadu. Berarti di sini jawabannya adalah yang D, sikap, pengetahuan dan keterampilan secara terpadu. Meskipun di sini yang C itu juga sama teman-teman ya. Ini mungkin salah ketik ya teman-teman ya. Eh, tapi kan di sini harus urut ya kan, harus urut ya kan. Yang C ini sebenarnya benar cuma nggak urut ya kan, berawal dari sikap dulu ya kan. Kalau ini nggak dijelaskan. Ini tidak urut ya teman-teman, tidak urut. Kan tadi bila diurutkan. Coba kita cek. Nah, ini ya teman-teman ya. Jika diurutkan itu sikap dulu ya, pengetahuan baru keterampilan. Pertama itu sikap dulu, pengetahuan baru keterampilan. Berarti yang paling tepat itu adalah yang do, seperti itu teman-teman. Berdasarkan pernyataannya Bapak Mulyasa. Seperti ini. Nah, kalau yang A itu lebih ke kurikulum 2013-nya ya. Tema kurikulum 2013 menghasilkan insan Indonesia produktif, kreatif, inovatif, efektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Seperti itu. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam implementasi kurikulum, guru dituntut untuk merancang pembelajaran efektif, bermakna menyenangkan, mengorganisasikan pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran, dan pembentukan kompetensi secara efektif serta menetapkan kriteria keberhasilan. Oke, jadi jawabannya kalau diurutkan yang pertama adalah sikap, ya kan?
kemudian baru kita pengetahuan, baru yang terakhir adalah keterampilan. Nah, seperti itu kalau K13. Nanti mungkin teman-teman dapat soal yang kurikulum merdeka, jadi harus belajar dulu kurikulum merdeka, paling enggak baca-baca ya teman-teman ya. Nanti takutnya keluar di soal. Tapi nanti insya Allah Kak Furqan bakalan sepil yang contoh soal, bocoran soal yang mencakup atau membicarakan tentang kurikulum merdeka. Jadi pantengin saja channelnya Kak Furqan, insya Allah update setiap hari. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Ini gampang kan teman-teman ya. Tujuan pembelajaran ya kan dari kompetensi dasar. Oke, KD ya teman-teman. KD mata pelajaran dijabarkan langsung dari apa? Kompetensi dasar ya. Jadi urut-urutannya itu apa? Kurikulum ini terlalu luas ya teman-teman. Ini terlalu luas ya. Kalau kita menggunakan ilmu terpes ini nggak mungkin jawaban ya, karena terlalu luas. Kurikulum itu banyak teman-teman ya. Nah, KD itu dijabarkan apa? Jadi kompetensi dasar. Habis kompetensi dasar apa? Ya indikator, ya kan? Indikator. Nanti indikator mencakup IPK, ya kan? IPK dan lain-lain sebagainya, ya kan? Kegiatannya itu seperti apa? Untuk mencapai indikatornya itu seperti apa? Jadi jawabannya adalah yang C. Kalau kompetensi dasar ini nggak mungkin ya, karena yang ditanyakan ini kompetensi dasar, masa sama ya kan? Kompetensi dasar masa penjabaran dari kompetensi dasar kan nggak mungkin. Nah, kalau kita menggunakan ilmu tepes ya, standar kompetensi itu nggak mungkin karena di sini standar, ya kan? Standar itu adalah kriteria. Nah, di sini masa penjabaran dari KD itu berupa kriteria kan nggak mungkin ya kan, kriteria di situ tuntas atau tidak tuntas, lulus atau tidak lah istilahnya seperti itu. Kalau standar kompetensi itu seperti itu. Nah, pengertian mengenai itu cara tepis ya teman-teman ya. Kalau kita menjabarkan ya kita harus baca sih teman-teman ya, indikator itu apa, kompetensi dasar itu apa. Nah, di sini Kak Furqan coba menjelaskan pengertian dari kompetensi dasar itu adalah sebagai bentuk dari penguasaan para peserta didik mengenai pengetahuan, perilaku, sikap, dan keterampilan pada saat proses pembelajaran jenjang pendidikan. Jadi kompetensi dasar itu masih umum banget ya teman-teman ya, masih secara umum. Belum masuk ke kalau kalau kita bicarakan materi itu babnya lah ya, babnya. Kemudian ada subbab. Subbab itu indikatornya, penjabarannya seperti apa. Kompetensi dasar selalu dikembangkan menyesuaikan ketentuan karakteristik pada peserta didik yang diatur dalam kompetensi inti yang sudah dirumuskan. Kemudian di dalamnya itu juga memuat kemampuan yang dikuasai oleh peserta didik pada setiap mapel. Sesuai dengan prinsipnya, dengan adanya kompetensi dasar, maka peserta didik dapat memperoleh kesempatan yang lebih banyak dalam mengembangkan pengalaman mengenai materi pembelajaran. Seperti itu. Nah, kalau indikator itu apa? Ya, itu indikator itu penjabaran ya kan, penjabaran dari kompetensi dasar ya secara keseluruhan yang menunjukkan respon siswa terkait kegiatan pembelajaran dilaksanakan tenaga pendidik. Indikator pembelajaran itu dikembangkan sesuai sama ya karakteristik peserta didik, mata pelajaran dan satuan pendidikan. Kemudian kalau kurikulum itu lebih luas lagi, ya kan, seperangkat, ya kan, rencana pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, berarti kan luas banget gitu loh teman-teman ya Bapak Guru ya. Jadi di dalam kurikulum itu ada macam-macam, ada kompetensi dasar, standar kompetensi, labus dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Seperti itu. Ini K13, kemudian kurikulum merdeka, ya kan 47, 94, siapa tahu keluar ya. Tapi jarang keluar ya. Kurikulum di Indonesia apa aja? 47, 94, 2006, 2013 dan yang terakhir adalah kompetensi apa kurikulum merdeka. Mantap jiwa. Nah, sedangkan kalau standar kompetensi namanya standar ya teman-teman ya, deskripsi pengetahuan, sikap yang harus dikuasai setelah siswa mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan tertentu. Jadi katakanlah KKM-nya lah, ya kan? Siswa itu dikatakan lulus jika apa? Seperti itu. Dan nanti pada setiap mapel standar kompetensi sudah ditentukan para pengembang kurikulum, standar isi, kemudian kemudian ada standar proses, standar kompetensinya, seperti itu nanti akan dibicarakan. Oke, bisa ngena ya teman-teman ya. Semoga bisa ngena pemahamannya. Intinya teman-teman
ininya seperti ini, tapi nanti pengembangan soalnya kan nanti bisa dikaitkan dengan bacaan situasi terkini saat ini ya seperti itu. Nanti lebih ke nalarnya. Tapi konsep dasarnya kalau teman-teman paham, insya Allah kalau soal diubah-ubah bakalan nggak ngaruh lah istilahnya. Kalau konsep dasarnya paham itu aman. Seperti itu. Lanjut ke soal yang terakhir, penilaian yang dilakukan. Ini kasusnya tentang penilaian ya, Bapak Ibu Guru, dengan kalimat positif tentang aspek melaporkan tugas yang diberikan. Aktif bergaul bersama teman dan guru, menghasilkan karya yang estetis, menjalankan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat, kemampuan bertanya, dengan bahasa yang jelas, logis, sistematis, penilaian apa. Ini sudah jelas teman-teman ya. Lebih ke komunikasi kan teman-teman ya. Semuanya ini lebih ke komunikasi. Nah, kalau komunikasi dengan orang lain itu lebih ke apa? Ketampilan nggak mungkin, ya kan? Pengetahuan nggak mungkin, spiritual juga nggak mungkin. Yang paling mungkin itu adalah sikap sosial. Nah, seperti itu. Jadi kan ini sudah kelihatan sih kata-katanya teman-teman ya, bergaul, ya kan? Kemudian bertanya, kemudian kegiatan, menghasilkan karya itu sudah jelas. Ini merupakan sikap sosial. Dan nanti siapa tahu nanti soalnya dimodif ya teman-teman. Ini kan berdasarkan soal tahun 2022 yang Kak Fukon bahas itu semuanya merupakan adaptasi soal pretest dari 2022. Jadi nanti kalau dimodif teman-teman bisa tetap paham ya. Komponen dari sikap itu apa aja sih? Ini menurut Delamenter dan Myers, ini attitude terdiri dari komponen-komponen. Yang pertama itu komponen kognitif. Apa sih komponen kognitif itu? Komponen yang meliputi pengetahuan dan informasi yang dimiliki seseorang tentang objek dan sikapnya. Itu kognitif teman-teman. Nah, di sini dari pengetahuan ini akan membentuk sebuah keyakinan tertentu tentang objek sikapnya itu seperti apa. Nah, seperti itu. Kemudian selain kognitif ada komponen evaluasi. Sikap juga memiliki komponen evaluatif yaitu afektif yang berkaitan dengan rasa senang atau tidak senang, dengan berhubungan erat dengan nilai-nilai kebudayaan dan sistem nilai yang dimiliki seseorang. Bisa positif, bisa negatif, membedakan sebuah sikap dari tipe elemen kognitif yang lain, seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah komponen predisposisi sebuah perilaku. Nah, di sini bereaksi ya, kecenderungan untuk berperilaku terhadap objek. Misalnya kelas itu membosankan. Jadi perilakunya itu bosan. Nah, seperti itu. Berimplikasi pada kecenderungan untuk menjauhi kelas. Orang-orang yang memiliki sikap tertentu cenderung untuk berperilaku dalam cara-cara yang konsisten dengan sikap tersebut. Contohnya, teman-teman ini biasanya katakanlah bercanda di kelas dengan anak-anak, ya itu kecenderungannya. Kecenderungan perilakunya seperti itu. Serius terus ya serius ya seperti itu. Ada 3. Siapa tahu nanti dikembangkan ya soal-soal ini 2022 pasti akan dikembangkan, nggak mungkin sama persis ya nanti pengembangannya seperti apa teman-teman itu yang tugasnya teman-teman itu dipelajari supaya nanti mendapatkan nilai yang maksimal tentunya ya mantap jiwa. Oke, seperti itu dulu pembahasan soal bocoran soal dari Kak Furkon yang merupakan adaptasi dari Pretest PPG tahun 2022 maupun UP ya, campur-campur. Ini ya tetap semangat dalam belajar dan tetap mempersiapkan diri, jangan lupa berdoa dan terus bersiap diri ya menghadapi Pretest ataupun UP PPG tahun ini. Semoga lulus karena persiapan itu adalah separuh dari perjuangan. Salam semangat terus dari Kak Furkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.